Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membawakan suatu tema yang agak berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin kita membahas terkait kepemiluan, di sini kita akan membahas mengenai pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa? Kita di video ini akan fokus untuk mencermati terkait dengan perbedaan antara dunia perkuliahan dengan dunia sekolah khususnya SMA. Nah, mungkin ini juga yang menjadi hal-hal yang dicari-cari terkhususnya buat para kelas 3 ya, 3 SMA tentunya yang mungkin nanti akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi sehingga mereka ini bisa mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu sebelum mereka datang dan menuju ke kampusnya. Nah, sebelum ke pembahasannya seperti biasa silakan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Langsung saja kita bahas pembahasannya. Nah, untuk perbedaan terkait mengenai dunia perkuliahan dengan dunia sekolah khususnya SMA, tentu ini hal yang sangat berbeda ya. Walaupun memang secara kita menjalani seperti SD, SMP, SMA itu rasanya begitu-begitu saja ya. Dalam artian ketika memang hari Senin kita masuk upacara kalau hari Senin ya. Kemudian sampai hari Sabtu, kemudian minggunya libur. Apakah sama dengan dunia perkuliahan? Tentu jawabannya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena hal ini memang yang menyebabkan teman-teman ini di dunia perkuliahan itu harus bersikap lebih dewasa, mandiri, dan juga tentunya bisa beradaptasi. Nah, kita langsung saja perbedaannya itu apa? Perbedaan yang pertama adalah terkait dengan mata pelajarannya. Kalau kita lihat di SMA ya, untuk teman-teman yang sedang duduk di SMA ini mungkin juga masih ingat ya. Kalau di SMA kita itu mengikuti semua pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah ya. Pihak sekolah memberikan beberapa mata pelajaran yang harus dan wajib diikuti oleh semua siswanya. Tetapi berbeda ketika memang kita berada di dunia jenjang universitas ataupun perguruan tinggi, di mana di situ di dunia perkuliahan teman-teman ini bisa untuk mengambil mata pelajaran sesuai dengan yang teman-teman minati ya. Walaupun dalam prakteknya di dalam mata pelajaran ataupun sering disebutnya adalah mata kuliah atau matkul ketika ada di perkuliahan, itu ada mata kuliah yang wajib, ada juga mata kuliah yang pilihan. Nah, mata kuliah wajib itu seperti apa? Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang diwajibkan semisalkan oleh universitas tersebut ataupun oleh fakultas ataupun oleh jurusan. Itu mata kuliah yang wajib teman-teman ambil. Nah, untuk mata kuliah yang pilihan ini adalah mata kuliah yang dikembalikan lagi kepada teman-teman. Mau ambil silakan, mau tidak ambil juga tidak masalah ya. Dalam artian kalaupun nanti kedepannya memang mata kuliah ini adalah harus diikuti, berarti teman-teman nanti juga di tahun yang akan datang ini harus mengikuti hal tersebut gitu. Jadi ini bisa lebih fleksibel dalam artian ketika teman-teman ingin mendapatkan banyak waktu luang ketika di semester pertama ya, artinya mengambil mata kuliahnya jangan banyak-banyak terlebih dahulu. Boleh ya, karena itu kebebasan untuk mengambil mata pelajaran dibebaskan kepada siswa ataupun mahasiswa sebutannya kalau di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua terkait dengan masa liburan. Nah, masa liburan kalau kita di SMA biasanya itu hanya rentang 1 sampai 2 minggu ya. Paling lama itu 2 minggu. Berbeda lagi dengan di dunia perkuliahan. Kalau di dunia perkuliahan itu bisa sampai 1 hingga 2 bulan per semesternya. Perkuliahan tersebut bisa libur ya. Jadi teman-teman punya banyak waktu luang dan juga punya banyak waktu libur ketika memang di perkuliahan. Itu beda yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terkait dengan guru ataupun dosen ya. Kalau di SMA itu biasanya guru itu sangat sensitif ataupun sangat memperhatikan siswanya
baik yang tidak mengerjakan tugas, baik yang kurang berkembang di kelasnya dan sebagainya. Tetapi berbeda ketika berada di dunia perkuliahan, bahwasanya dosen ya sebutannya, kalau di SMA itu guru, kalau di perkuliahan itu dosen. Dosen ini hanya mengamati dan juga hanya memberi ataupun memfasilitasi kita sebagai mahasiswa untuk kita lebih responsif, lebih aktif dan juga lebih berkembang. Nah, nanti dari dosen tersebut yang memberikan sebuah masukan ataupun rangsangan agar kita sebagai mahasiswa itu bisa aktif dan juga bisa mengutarakan pendapat dan juga mengutarakan mata kuliah yang kita emban seperti itu. Jadi di sini peran dosen ini hanya sebagai fasilitator. Berbeda ketika seorang guru yang ada di SMA, mereka ini ya luar biasa gitu ya. Bukan hanya tugasnya untuk mendidik, bukan hanya membimbing, tapi juga memastikan bahwa siswa-siswanya itu memang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh gurunya seperti itu. Jadi di sini dosen ini lebih kepada fasilitator saja, sehingga kita yang akan menjadi mahasiswa ini harus bisa beradaptasi dan juga harus bisa untuk mengelola diri ya, karena memang ketika di perkuliahan biasanya itu kita tampil per grup ya dalam satu mata kuliah. Di situ kita yang menerangkan, dosen itu hanya duduk menilai dan juga nanti hanya memberikan saran ataupun masukan perbaikan. Jadi yang lebih aktif adalah kitanya, mahasiswanya, bukan dosennya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat di sini adalah terkait dengan dunia sosial ya. Kenapa dunia sosial ini perlu ataupun penting kita bahas juga ya? Karena kalau kita lihat di SMA itu kebiasaan berangkat pagi jam 7, kemudian pulang itu sore ya. Biasanya jam 2 atau jam 4 gitu. Apalagi yang ikut ekstrakurikuler seperti PMR, OSIS ya ataupun pramuka dan sebagainya ya. Itu kan nanti pulangnya ya bisa larut maghrib seperti itu sampai jam 6 sore. Nah, berbeda kalau di dunia perkuliahan gitu kan. Walaupun memang banyak organisasi juga, tetapi di dunia perkuliahan ini untuk sosialisasinya lebih luas. Karena untuk mata kuliah sendiri itu ya kemungkinan besar kalau pengalaman saya itu sehari ada 2-3 mata kuliah. Artinya banyak waktu luang yang kita bisa gunakan untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Artinya banyak waktu untuk melakukan dunia ataupun aktivitas sosial di luar aktivitas perkuliahan ataupun sekolah seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan perbedaan-perbedaan antara dunia perkuliahan dan dunia sekolah, khususnya SMA. Semoga video ini bermanfaat, terkhusus buat teman-teman adik-adik yang baru akan memasuki dunia perkuliahan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.